Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jamaah majelis ta'lim ar-rahim yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita di Raudhah min Riyadil Jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita mencari keridhaan Allah serta kita menuntut ilmu. Harapan kita mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Para ustazah, ibu-ibu hadirat sekalian, mari kita lanjutkan kembali kajian kitab Tanqihul Qaul pada pagi hari ini. Kita akan lanjutkan kembali, yaitu halaman berapa itu kemarin? 14 ya? 14 ke 15? 15. Mantap doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain, amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a ala tahrin ay jaddada wudu'ahu wa huwa ala tahrin wudu' alladhi shalla bihi fardan aw naflan, fa in lam yusalli bil wudu'ul awwal salat fil wudu'i al awwal salat fala yustahabbu tajdidul wudu'. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man tawadda'a ala tahrin, barang siapa yang melaksanakan wudu atau berwudu ala tahrin, sedangkan dia masih dalam keadaan suci, ya, jadi dia belum batal wudunya, tapi dia tetap ngapain? Wudu, ya. Ay jaddada wudu'ahu, ya, yaitu dia memperbaharui apanya? Wudunya, ya. Kalau sering kita dengar ada istilah tajdidul wudu, ya, kita memperbaharui wudu tuh, ya.
wa huwa ala tahril wudu alladhi shalla bihi fardan aw naflan. Ya. Tuh. Sedangkan wudu yang pertama tadi dia sudah apa? Dia sudah pakai untuk sholat, ya, baik sholat yang wajib ataupun sholat yang sunnah, ya. Jadi pertama di wudu, habis itu dia pakai tuh wudu yang pertama dengan untuk sholat wajib ataupun sholat sunnah, ya. Nah itu apa? Ya, gimana hukumnya nanti itu? Ya. Fa in lam yusalli bil wudu'il awwal salat, ya, apabila ya dia tidak melaksanakan sholat dengan wudu yang pertama tadi, ya, fala yustahabbu tajdidul wudu, maka tidak disunnahkan untuk apa? Mentajdid atau memperbaharui wudunya, ya. Jadi yang sunnah itu adalah, ya, ketika tuh wudu yang pertama udah kita pakai untuk sholat, baik sholat yang wajib ataupun sholat yang sunnah. Tapi kalau kita wudu kemudian tuh wudu yang pertama tadi kita nggak pakai untuk sholat baik wajib atau sunnah, tidak disarankan atau tidak disunnahkan kita untuk apa? Tajdidul wudu, untuk memperbaharui wudu, ya. Jadi bedanya tuh wudu itu udah kepake atau belum, ya. Kalau udah kepake ya dianjurin untuk wudu lagi meskipun sunnah, ya. Tapi kalau belum dipakai sama sekali baik itu sholat wajib ataupun sunnah, ya, maka apa? Tidak direkomendasikan, kalau bahasa kita tidak disunnahkan kita untuk tajdidul wudu, ya, untuk memperbaharui wudu. Ya. Jadi, ya, yang tadi kita pelajari, kita wudu kita pakai untuk sholat. Tapi kalau kita pakai untuk selain sholat, ya, nggak apa-apa, ya. Tetap, ya, berarti itu boleh kita. Meskipun belum batal, ya, tapi syaratnya memang harus jangan batal. Kalau batal ya bukan tajdid namanya, i'adah. Ya, kalau udah batal itu namanya i'adatul wudu, ngulang wudunya, bukan tajdid, bukan memperbaharui, ya. Lah ada lagi yang nanya, Ustaz, kalau tuh wudu kita nggak pakai sholat, tapi kita pakai untuk baca Quran doang, ya kan? Itu untuk, ya, untuk sebagai kebiasaan kita wudu lah, ya. Nah nanti itu kita mau sholat kita tajdid lagi boleh gak? Ya, kalau menurut pendapat di sini tidak dianjurkan selama itu belum batal. Ya, selama itu belum batal, karena yang menjadi parameter atau pertimbangannya itu adalah apa? Sholat. Kita pakai sholat atau belum, baik sholat yang wajib ataupun sholat yang sunnah. Ya, itu. Berarti kalau kita pakai buat baca Quran dulu, nggak perlu kita tajdid dulu. Ya, kita pakai buat apa kondangan dulu, belum batal ya, apa-apa sholat dulu, nggak perlu tajdid. Hah? Apa-apa makan ya. Ya, itu. Iya, ya. Nah orang, ya, yang berwudu, ya, atau dia memperbaharui wudu meskipun dia masih dalam keadaan suci, dia akan mendapatkan ganjaran apa? Kata Nabi, kutibalahu asyara hasanat. Ya, dia akan ditulis baginya, ya, makanya dikatakan bil bina'i lil maf'ul, ya, tuh ditulis baginya, bagi orang yang melaksanakan apa? Tajdidul wudu tadi, asyara hasanat. Berapa? 10 kali kebaikan atau 10 kebaikan, ya. Ai bil wudu'il mujaddad, ya, yaitu disebabkan karena apa? Ya, wudu yang dia perbaharui tadi, ya. Itu ada yang mengatakan 10 kali di sini sama dengan dia mendapatkan pahala orang yang 10 kali wudu. Ya, kalau sekali aja pahalanya kan luar biasa.
ya 2 kali, 3 kali, 4 sampai 10 itu kan berarti pahalanya lebih apa? Lebih besar ya. Ini kan kesempatan yang ya diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad, jalan untuk ya menempuh kebaikan itu sebenarnya banyak ya. Kalau kita bilang banyak jalan menuju surga, kalau Oma Irama banyak jalan menuju Roma ya. Tapi kalau kita banyak jalan menuju surga ya. Nah ini kan jalan-jalan yang Allah bukakan kepada siapa? Kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Coba aja Bu, 10 kebaikan Allah bakal catat atau Allah bakal tulis untuk kita kalau kita bisa apa? Bertajdid atau memperbaharui wudhu kita meskipun wudhu kita masih apa? Masih ada ya itu. Tapi syaratnya kita harus yakin ya kalau memang wudhu kita belum batal ya. Kalau kita udah yakin wudhu kita udah batal, jangan kita tajdid, nggak boleh. Berarti itu harus ngulang wudhunya, i'adatul wudhu ya. Nggak ada istilah tajdid sementara kita sudah batal ya. Nah bagaimana Ustaz untuk meyakinkan kita kalau wudhu kita itu udah atau belum batal? Ya kita yang tahu, emang orang ya. Kita punya wudhu, kita nanya Sadah Zainab pun wudhunya udah batal belum? Ya lah, kita yang punya diri kan nanya ke anak. Ya kan kita yang tahu ya. Nggak mungkin kita apa? Kita bertanya kepada orang lain. Yang terpenting yang muncul awal keyakinan kita itu apa? Kalau memang awal muncul keyakinan kita suatu keyakinan belum batal, ya belum batal ya. Tapi kalau muncul yang awal keyakinan kita sudah batal, ya batal. Ya, jangan apa? Jangan syak. Ya, jangan ragu-ragu. Allah tahu batal enggak gitu, batal enggak. Orang dulu pakai jari kan begitu. Ya, pergi kagak, habis. Akhirnya enggak. Ya, itu. Jangan. Jadi itu semua kepada apa? Bagaimana keyakinan yang ada pada kita masing-masing. Karena yang namanya keyakinan itu nggak bisa diapain, nggak bisa dihilangkan. Al yakin la yuzalu bisyak ya. Suatu yang kita yakini nggak bisa dihilangkan kan adanya apa? Keraguan ya. Makanya kita kalau ragu-ragu bahaya Bu ya. Mau nyebrang ragu-ragu, nyebrang mundur lagi, nyebrang udah bisa-bisa apa? Tabrak nih ojek ya kan. Kita harus mantap, nyebrang bismillah ya. Pergi ngaji, pergi kagak enggak ada, aku tidur aja dah. Pergi kagak jawabannya. Pergi harusnya begitu. Jangan pergi kagak ya. Kan saya katakan Bu ya, yang namanya kalau yang baik dicampur dengan yang enggak baik, yang baik kalah ya. Jadi kan kaidah bilang idza tama'al halal wal haram mulibatil haram. Ya, kalau dicampur aduk antara yang halal dengan yang haram, yang menang yang mana? Haram, karena setan lebih banyak dari kita Bu. Ya kan? Setan itu banyak jumlahnya. Ya, sudah saya bilang setan aja sekali lahir 120. Kali ngelahirin, nah kita ngelahirin berapa? Atau 2, 3. Ya, tapi kalau setan apalagi iblis lahir 170 ya. Itu betapa banyaknya tuh. Ya, kita juga jangan sombong dengan ilmu yang kita punya. Setan lebih pintar dari kita, Ibu. Ya, setan lebih alim dari kita, terus terang aja. Kenapa? Dia bisa ngelihat kita nggak bisa ngelihat dia. Itu kan ilmu namanya. Ya, nah sekarang kita manusia apa yang mau kita banggain juga? Ada, kecil kita. Ya, makanya jangan heran ketika kita saat akan melakukan kebaikan digoda luar biasa, karena setan yang untuk mendorong untuk melakukan kejahatan itu banyak banget Pak. Bu. Ya, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, dihajar kita semua. Ya. Nah, itu tergantung kepada apanya? Kitanya mampu atau tidaknya untuk melawan apa? Godaan setan tersebut ya. Jadi kan seseorang itu yang menjadikan dia itu lemah, salah satu penyebabnya itu apa? Mukayadati syaitan, adanya tipu daya syaitan.
Ya, nah tipu daya setan cara-caranya apa? Bisa berupa bisikan, ya, bisikin, usah ngaji lu ngapain nih capek-capek, mendingan lu ngobrol sama laki lu, ngopi bareng, makan ubi goreng, makan tahu goreng, makan bakwan, gitu. Ya, itu. Ada juga yang berupa apa? Lihat langsung, ya, ngapain ngaji dulu lihat no, ibu-ibu yang lain lagi pada senam, sehat lu kan gitu. Nah, lu pada jalan-jalan ke pasar Ariat, lu pada nanti, lu mah nggak mau kayak gitu. Itu yang kelihatan. Ya, macam-macam kita diapain? Digoda. Ya makanya nggak heran ketika kita digoda, itu banyak yang apa ya? Yang kalah dengan godaan itu. Ya, makanya kan berjuang yang paling hebat dahsyat itu adalah berjuang melawan hawa nafsu. Ya, bukan berjuang mengangkat senjata melawan musuh di medan pertempuran, itu mah belum seberapa. Ya, ketimbang kita apa? Perang melawan hawa nafsu. Ya kan? Katakan Nabi Muhammad pernah bersabda kan? Ya, saat Nabi Muhammad selesai perang Badar bersama para sahabat, Nabi bersabda, "Raja'na min jihadil asghari ila jihadil akbar." Ya, kata Rasulullah, "Wahai sahabatku, kita baru saja apa? Kembali dari berjuang melawan apa? Berjuang yang kecil menuju berjuang yang besar." Ya kan? Loh, para sahabat di situ maka mereka bingung. Perang yang begitu besar, perang yang begitu dahsyat, ratusan orang yang mati baik dari pihak musuh dari kita-kita, ya. Itu engkau bilang oleh Rasul adalah apa? Jihad kecil. Ya, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma huwa jihadul akbar?" Ya, kalau begitu apa yang engkau maksud dengan jihad yang besar? Nabi bilang jihadun nafsi. Jihad atau berjuang melawan hawa nafsu. Ya. Memang berat bu, yang namanya berjuang melawan hawa nafsu godaannya ada. Ya Allah, maaf ya, yang masih punya laki, kadang laki jangan godain gitu ya. Ya kan? Laki kagak anak kagak cucu kagak menantu kagak tetangga, ada aja. Tenaga kagak teman lagi nyampe orang mau berangkat ngaji di datang. Ya kan? Cobaan tuh bu. Ya ada aja di jalan udah sambil mau ngaji, om itu ketemu temannya mau kemana mau ngaji, sini ada perlu itu, ada balik diajak sana. Ya ada aja memang. Ya itu namanya apa? Cobaan itu ujian yang memang Allah berikan kepada siapa? Kepada kita selaku umat Islam. Kan hidup ini bu penuh dengan ujian. Ya di dunia ini nggak ada yang nggak diuji. Semua pasti diuji. Ya, yang hebat diuji, yang kaya diuji, apalagi yang miskin. Iya, orang biasa aja diuji, ya itu. Ya, itu tergantung kepada apa? Bisa atau tidaknya kita menghadapi atau menyikapi ujian yang Allah berikan. Ya, baik. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Ibnu Umar. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar atau dari Abdullah bin Umar. Qala At-Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, isnaduhu dhaifun. Ya, sanadnya ini apa? Dhaif. Apa itu dhaif? Lemah. Loh, kenapa lemah? Karena dalam hadis bu, ya itu yang akan mempengaruhi tinggi atau tidaknya, tinggi atau rendahnya derajat hadis itu tergantung kepada sanadnya. Ya, sanad itu siapa sih? Orang-orang yang menyampaikan atau menerima langsung dari Nabi. Contohnya, si Fulan menerima si A, terima langsung dari Nabi. Si B menerima dari sahabat. Sahabatnya terima lagi sahabat-sahabat lain. Si D apa nih? Dia menerima hadis, tapi si D ini orangnya apa ya? Terkenal orang tukang bohong contohnya. Nah, bohong dong. Ya. Atau pernah ada yang melihatnya si D makan di warteg sampai angkat kaki. Ya, makan di warteg ambil angkat kaki gitu, merokok lagi. Ya. Nah, itu akan mempengaruhi apa? Kedudukan atau derajat hadis. Ya. Siapa hadis sanadnya itu? Oh, si A, si B, si C, si bagus, ada si D nih. Ya, kenapa? Kemarin saya lihat lagi gandeng cewek.
Padahal orang nggak tahu tuh bininya, ya kan? Padahal bininya orang nggak kenal, ya. Kalau kemarin gue lihat dia lagi di warteg makan sampai angkat kaki ngerokok, ya kan? Nah itu akan mempengaruhi apa? Kedudukan derajat suatu hadis. Nah, di sini bisa jadi ada yang menjadikan hadisnya itu menjadi dhaif. Karena dari sahih menjadi hasan, hasan menjadi dhaif. Ya. Nah, di sini dinilai dikatakan hadisnya itu adalah dhaif. Ya, tuh. Qauluhu kutiba lahu 10 hasanat. Ya. Ada ucapan ya dicatat baginya 10 kebaikan ya. Qala ba'duhum ya, ada sebagian mereka mengatakan yushbihu an yakuna murad ya. Ya. Apa itu? Kataballahu bihi 'asharatu wudu'at ya. Tuh. Ada yang mengatakan pahalanya itu akan Allah berikan pahala seperti orang yang melakukan wudu berapa kali? 10 kali wudu. Tuh. Ya, ini berarti kan luar biasa pahala yang Allah akan berikan ya. Fa inna aqalla ma wa'ada bihillahu minal ad'ab al hasanat bi asyrati amsalha ya. Karena ya ganjaran yang Allah berikan kepada seorang hamba itu paling sedikit ganjarannya dilipat gandakan berapa? 10 kali lipat. Ya, itu paling sedikit Bu. Makanya saya katakan Allah itu jangankan ya lebih sedikit, sama aja tidak pernah Bu. Contohnya kita sedekah 10.000, nggak pernah Allah balas dengan 10.000 juga. Ya, al aqal 10 kali lipat. Ya, bisa jadi 70, kemudian 700, bisa jadi apa? Ad'afan mudha'afah, berlipat-lipat ganda. Ya, yang kita nggak tahu berapa jumlahnya, wallahu a'lam. Tuh, makanya kita nggak akan bisa Bu, kita akan menghitung nikmat Allah nggak akan bisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, jika kamu akan menghitung nikmat Allah nggak akan bisa. Ya, sekarang kalau satu jenis kebaikan Allah balas 10 sampai 70 sampai 700 Bu, satu jenis kebaikan. Kalau 100 kebaikan gimana kita ngitungnya coba? Kan bisa ambil kalkulator nggak nyampe. Iya. Ya. Itu baru yang kelihatan doang Bu. Ya, dari mata kita, dari mulut kita, dari telinga kita, dari hati kita. Itu udah berapa anggota tubuh tuh kalau kita menggunakan kebaikan Allah lipat gandain. Ya, kan suatu hal yang apa? Belum pernah Allah berikan pahala yang begitu besar kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Wa wa'ada thawaban bighairi hisab. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan pahala atau ganjaran bighairi hisab yang tidak bakal bisa dihitung tuh. Ya. Itu tadi Allah sudah katakan la tuhsuha, enggak bakal ente bisa ngitung. Ya, emang semampuan otak kita ngitung sampai berapa sih? Coba kemampuan otak kita ngitung sampai berapa? Pernah kita ngitung sampai 1 juta? Sampai berapa? Pernah? Sampai 1 miliar? Pernah? Oh, 1.000.000, 1.101, 1.102, 1.103, 1.104, 1.100 sampai 1.100, 1.101, 1.102, 1.100. Berbusa mulut kita kok. Ya, di samping berbusa kita nggak bakal mau ngapain itu nggak jelas duitnya. Ngitung duit enak, tuh 200, 300, 400, 500 enak. Ada hasilnya. Ya, kita bisa ngitung jumlah banyak Bu, per 1 juta atau per ya 10 juta kita tulis. Ini 10 juta atau kenapa? Biar nggak lupa. Karena otak kita ada apa? Keterbatasan. Ya kan? Ngitung 1 miliar tadinya berapa ya? Oh, gue lupa. Ya dulu. Iya, padahal duit ada duit di depan, lupa lagi, hitung lagi nggak selesai kan begitu.
Ya, makanya kan Allah bilang wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Ya, aku tidak berikan ilmu kepada kalian wahai manusia illa qalil, kecuali sedikit kok. Ya, tapi kadang sedikit aja kita sombong. Ya, sedikit sombong apalagi banyak. Sombong kalau orang Madura bilang. Ya, jangan. Tadi saya katakan apa yang bakal kita sombongin buat manusia. Ya, jangan sama Allah mesetan aja kita kalah. Ya, mesetan kita kalah kan malu kita. Ya, itu. Baik. Wa qad yu'khadhu min qawlihi tawaddu. Ya. Annal ghusla la tajdida fihi katayammum wa huwal asas. Ya. Yang dianjurkan itu tajdid itu adalah apa? Wudhu kita. Tapi kalau mandi nggak ada istilah tajdidul ghusl. Memperbaharui mandi. Ada nggak orang memperbaharui mandi? Ibu-ibu habis mandi junub tadi sebelum subuh, ya. Salat subuh tidur aku mau tajdidul ghusl, aku mau memperbaharui mandi gua. Nggak disarankan, nggak ada. Ya, tayamum juga ada nggak tajdidul tayamum? Nggak ada. Yang ada perintah memperbaharui wudhu untuk mandi, ya, dan tayamum tidak ada. Kan kita mandi, jenis mandi ada berapa sih? Jenis mandi ada berapa ya? Ada 3. Ada mandi wajib, mandi sunnah, mandi mubah. Tanya. Mandi wajib ibu sering. Ya, mandi sunnah juga sering. Ya, mandi wajib ya junub biasa. Mandi sunnah, ya mandi pengen ngapain tuh? Ya, mau sholat Idul Fitri, Idul Adha, kemarin 10 Muharram tuh. Ya, itu kan mandi sunnah. Ya, mandi mubah. Biasa kita mandi biasa pagi sore itu mandi mubah kan. Ya, mandi nggak mandi ya nggak dosa. Kan begitu. Kita mandi ya, badan kita jadi segar, nggak mandi jadi bau apok begitu aja. Iya, ya itu kan jenis-jenis mandi cuma 3, mandi wajib, mandi sunnah, dan mandi mubah. Ada nggak mandi haram? Ada mandi haram. Ya. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata, ya, la salata sahihah, artinya salat tidak apa itu sah, ya, atau tidak apa diterima liman la wudu alahu, ya, bagi yang tidak apa berwudu terlebih dahulu. Ya. Salat bu, tapi kagak wudu gimana? Ibarat orang apa ya, pakai baju tapi nggak pakai celana gimana? Ya, pakai baju cakep, ya kayak dasi dia kagak pakai celana kondangan, tapi celana pendek kolor gitu, gimana? Atasannya baju jas, pakai dasi cakep kan, ya kan? Tuh, sisirannya pakai minyak rambut, rambutnya, celana kolor. Ya orang bilang orang sedeng ini orang katanya. Ya, tuh. Walau wudu akamilan, ya, dan wudunya tidak akan sempurna liman lam, ya, yazkuru smallah alaihi, ya, yang tidak disebut nama Allah, artinya dia tidak membaca bismillah, ya. Jadi segala amal kebaikan bu, ya, yang mau kita kerjain, kita harus awali dengan baca apa? Bismillah, ya. Nabi bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa aqta, ya. Segala amal atau perbuatan ataupun pekerjaan, ya, yang akan kita mulai tidak didahului dengan membaca bismillah fahuwa aqta, maka itu akan apa? Terputus. Apa terputus maksudnya? Enggak sempurna, ya. Kita hanya sekedar apa? Ya, menggugurkan apa yang menjadi kewajiban kita aja, ya kan? Kan sayang
Harusnya kita apa? Kita nyari yang sempurna. Ya Bu, ya kayak kita minta surga yang paling tinggi kan? Ya, jangan minta surga yang paling rendah. Ya, kalau yang paling rendah nggak dapat berarti kemana gitu? Kemana emang? Balik lagi ke dunia kan nggak mungkin. Ya, ya Allah, masukkanlah hambamu ke surgamu yang paling rendah saja nggak apa-apa dah. Ya, ada nggak apa-apa dah lagi. Ya, dan aku nggak pantas masuk surga Firdaus, nggak pantas ya Allah, surga yang rendah aja dah, udah enak katanya. Oh gitu, kata Allah mau yang begitu ya, ya ditimbang sama Allah, kan neraka tempatnya, nggak ada bekalnya itu, ya. Jadi apa saja ya kebaikan yang akan kita kerjakan dahului dengan baca apa? Bismillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada yang memang dianjurkan membaca Bismillah secara lengkap. Ada yang dianjurkan cukup dengan nama Bismillah aja. Ya, kalau orang mau nyembelih Bu, nggak dianjurkan Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillah. Ya. Jangan salah kita ya. Meskipun itu sambungannya, tapi Nabi contohnya kan hanya apa? Bismillahi Allahu Akbar. Ya. Kayak kita mau jalan baca doa apa dah? Bismillahi tawakkalna 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim tawakkalna. Jangan juga. Ya, kita ikutin apa yang dicontohkan oleh Nabi. Kadang-kadang kita kan suka nambah-nambahin Bu. A'udzubillahi samiil alimir rahmanir rahim. Ya bukan nggak boleh mau ngapain gitu. Nah kita contoh yang ada aja dah. Ya. Tuh kata Nabi kan, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Ya, tuh ikutin bacaan. A'udzu billahi minas samiil alimir rahmanir rahim. Ya, itu maaf saya secara pribadi kurang setuju. Ya, karena udah ada sedikit apa? Ya, sedikit penyimpangan, enggak mencontohkan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Allah hanya bilang fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billah. Ya, apabila kamu mau baca Quran berlindunglah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shadaqallahul aliyyul azim. Shadaqallahul azim. Enggak akan menghilangkan sifat ketinggian atau kehebatan Allah, enggak. Kita kan pengen nambahin Ustaz. Ya nambah belum tentu selamanya benar nambah. Orang makan nambah mulu bang boleh. Makan nambah sampai 3 kali kayak gini benar gak? Ya kagak, sampai muntah apa lagi? Jadi haram tuh kan? Iya. Ya. Saya suka dengar tuh. Pas saya WA ke orang ke gurunya, saya bilang tolong dikasih saran itu. Kalau yang suka orang ngaji melalui radio itu kan. Yang banyak mohon maaf nih, yang banyak ibu-ibu biasanya pada menambahin. Saya sering dengar di radio itu, ya. Ya, ikutin aja lah, ya. Ya kayak Nabi kan suruh sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya, salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Ya kan? Itu jangan nambahin, jangan ngurangin, itu aja dah. Ya, kalau Nabi kita ikutin pasti nggak salah. Ya, pasti, bukan insya Allah pasti nggak salah. Ya, pasti. Tapi kalau orang meskipun guru kita ikutin belum tentu apa? Belum tentu benar selamanya. Ya kan? Kan yang namanya manusia biasa, entah itu orang tua, guru kita nggak selamanya benar, pasti ada apanya, ada salahnya. Karena kita nggak maksum seperti Rasulullah. Ya, kalau Nabi kita Muhammad SAW memang maksum, terjaga. Kita ngapain? Apaan kita dijaga? Ya, duit kita jagain dia. Ya kan? Duit kita jagain, yang enak kan duit jagain kita kan begitu.
Ya, kalau tugas kita yang ngejagain nggak enak bu. Yang enak kita diapain? Dijagain. Nah, yang bisa jagain kita apa? Ilmu. Ya, ada pepatah Arab bilang al-ilmu yahrusuka. Ilmu itu yang jagain kamu. Wal malu anta tahrusu. Tapi kalau harta, ente jagain harta. Ya, apalagi sampai jadi pembantu me harta. Ibu, enak kita jadi pembantu. Enak. Gak bisa. Kalau ilmu bisa dibeli, yang paling enak orang-orang kaya. Orang kaya, kasihan kayak gitu, besar apa lagi? Mau punya ilmu. Beli ilmu di mana? Hah? Gak bisa. Ya. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu bisa didapat dengan belajar. Lau kana nurul ilmi yudraku bil muna maka yabqa fil bariyati jahil. Kata pepatah Arab bilang. Seandainya ilmu itu bisa didapat dengan kita berangan-angan, enggak ada orang di dunia ini yang bodoh. Ya, gua mau jadi orang alim gua ngelamun aja tapi pintar. Ngelamun aja kerjaannya. Ya. Jadi orang ada mau ngelamun, belajar kagak, baca buku kagak, nggak ada. Ya, segala sesuatu itu perlu perjuangan bu. Ya, orang kerja keras aja belum tentu kaya, apalagi nggak kerja. Orang rajin belajar aja belum tentu pintar, apalagi nggak belajar. Ya, itu Ustadz ada orang ilmu laduni. Kita jangan bicara ilmu laduni lah. Kita sebut tahu siapa makom kita. Orang yang Allah kasih ilmu laduni bukan comoran kayak gitu bu. Ya, nggak sembarangan orang. Kita tahu lah bu, tahu diri kita jadi orang tuh harus tahu diri siapa jati diri kita sebenarnya. Ya, jangan maaf sosokan ngaku jadi wali. Ya emang wali murid betul. Kan bukan wali juga. Aku wali tapi sholatnya malas. Semua wali malas sholat. Gak ada bu. Ya, annal wali la ya'rifu illal wali. Seorang wali nggak akan tahu orang lain kecuali yang tahu siapa. Wali juga. Annal alim la ya'rifu illal alim. Orang alim nggak akan ada yang tahu kecuali yang tahu orang alim. Ya, tuh kita ngelihat guru kita kayaknya pinter banget tuh, orang pinter banget. Di mata orang alim belum tentu. Kan gitu. Ya, tuh. Jadi artinya sesuatu itu harus sesuai dengan apanya? Dengan apa istilahnya itu spesialis mereka masing-masing. Orang punya ilmu yang tahu, orang yang punya ilmu. Ya, orang alim yang tahu orang alim juga. Ya kan? Tuh, orang punya duit yang tahu siapa? Semua yang tahu. Iya, kalau punya duit siapa aja harus tahu. Iya kan? Oh, iya. Kalau orang ilmu harus orang punya ilmu yang tahu. Orang punya duit bu, maling yang nggak tahu jadi tahu. Ya, tuyul katanya tahu kan? Tuyul jadi tahu orang punya duit. Nggak tahu saja. Ini tuyul katanya nih, udah makin gentayangan Allah alam bener enggak ya? Hah? Ya, ya emang makhluk halus emang ada, tapi bu memang kalau tuyul itu biasanya ada yang nyuruh, ada yang miaret, Gitu. Jadi makhluk kayak semacam tuyul itu, cuma kenapa tuyul diidentikan ngambilnya duit ya? Ya, itu saya belum ketemu tuh. Yang diambil kenapa duit? Duit buat apaan? Kan secara logika tuyul ngambil duit buat apa? Buat dinasti ulang kan nggak mungkin. Nah itu dikasih kepada yang miaranya. Nah cari dari ibu siapa miara tuyul rumahnya. Iketin masukin karung rendam di kalenan sana. Ya, zaman sekarang bu orang nyari duit macam-macam. Ya, ada yang pakai makhluk kasar, ada yang makhluk halus. Ya, pengen nggak ketahuan pakai makhluk halus tuh tuyul dia.
pakai bantuan khodam katanya. Ya, suruh mau aja gitu tuyul belakang aja. Ya, memang nggak kelihatan, memang kan jenis jin dia, nggak kelihatan. Ya maaf Mang, banyak yang kejadian di sini. Kita bilang duit banyak kali ya. Kayak duit pengajian gitu saya. Iya. Karena tuh duit korban pada korban saat kita apa namanya kita kumpulin tuh selama 11 bulan ya. Saya mah nggak tahu di bank Pak, nggak tahu di bank. Saya taruh aja saya jual. Di bawah bantal gitu ya. Pas kita mau setor 800 ribu bisa. Kita orang mau apa kita aja buku udah gitu. Ya, tapi selama 11 bulan itu sering dihitung nggak? Nggak disebut hitung. Jadi kita ada duit amunisi, ada duit ini, segan, ada duit RT gitu kan. Jadi saya nggak ngitung, orang habis nyetor udah taruh buku gitu. Tahu-tahunya mau nyetor sengalah 800 ribu. Iya. Asal yang bertanggung jawabnya. Saya yang ngeribut. Enggak, mungkin bukan tuyul kepala hitam kali, enggak? Ada orang. Ada ya? Kali ada orang luar masuk tanpa izin tuh. Karena jadi Babe ini merasa tersinggung. Dekat dia gitu. Nah, intinya jangan jadi fitnah ntar ya. Paling sini, lu lupa kali, lupa gimana? Ada senang gitu, satu kan udah ngaji. Tahu-taunya yang 11 itu, 800 ribu, jangan aja loh. Kita nolongin orang bukan kita mencari untung, buntung ya. Iya. Ya berarti Bang apa kayak kejadian ya? Artinya ada gitu. Ya alhamdulillah sih, memang saya nggak pernah ngitung duit. Memang naruh di rumah juga ada. Nggak pernah ngitung, kurangnya nggak tahu, lebihnya nggak tahu. Tapi sekali-kali pernah saya ngitung, alhamdulillah sih nggak pernah kurang. Tapi memang tidak, kan kalau orang dulu makanya diikat pakai karet katanya. Kalau namanya tuyul bang tahu karet tahu kagak bu? Tembok aja ditembus berlagi karet. Pakai rambut, pakai rambut. Si kelereng katanya supaya dimain katanya. Iya. Ya kalau paling enak kayak ibu-ibu kita dulu dah, aman tuh, duit taruh di mana? Kalau di kutang. Sekarang udah nggak di kutang sekarang ya. Zaman dulu kan nenek tuh kutang kantongnya gede banget kiri kanan. Iya, sekarang udah kagak pakai kutang. Ya meskipun itu memang ada bu, ini yang penyebabnya manusia juga. Ya, karena dia menggunakan ya cara ya untuk apa? Mendapatkan sesuatu, fasilitasnya melalui jin. Ya. Jinnya dibayar ke media. Oh iya. Piara lah. Dikasih sesuatu bu, dikasih sesuatu. Ya. Makannya bukan nasi goreng, bukan nasi ulam kayak gitu, bukan. Beli nasi uduk, nasi ulamnya vendor gitu kan, doyan dia. Ya, adalah sesuatu. Kalau istilahnya itu tumbalnya pastinya. Ya, janganlah bu, jangan main-main sama yang namanya ya dunia perjinan. Kalau kita nggak bisa jangan. Ya, apalagi yang dapat apa ya menjadikan kita itu sesat. Ya, berarti kan dia percaya sama itu bu. Ya, lu piara. Lu bisa dapat duit, udah gue yakinin duit pasti dapat. Ini jadi syirik gitu. Ya, itu nggak boleh. Duit ngambil duit orang dosa, miara makhluk halusnya juga dosa. Double dosanya bu. Percaya lagi 3 dosa itu baru. Ya, sudah penjara ke arah apa? Al-musyrik ya, jadi orang yang musyrik ya. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wal Hakim an Abi Hurairah wa Ibnu Majah an Sa'id ibn Zaidin. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Hakim dari Abu Hurairah
dan Ibnu Majah dari Sa'id bin Zaid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syatrul iman, apa itu? Al wudu syatrul iman. Ya, wudu itu sebagian dari apa? Cabang dari iman. Ya. Apa maksudnya itu, Bu? Ya, artinya seseorang, Bu, yang rajin wudu, ya, itu bukti atau tanda dia itu punya apa? Punya iman. Ya. Karena kan yang namanya wudu itu Nabi bilang itu senjata. Ya, al-wudu silahul mukmin. Ya, wudu itu merupakan senjata bagi orang-orang yang beriman. Ya, jadi bukan hanya sekedar kita basuh muka, tangan, kepala, kaki, bukan, Bu. Tapi di balik itu pasti ada apa? Makna. Ya, ada hikmah kenapa kita disuruh apa? Wudu. Ya, tuh, kita kumur aja kan, Nabi bilang dengan kita berkumur dosa-dosa yang kita berbuat melalui mulut tuh rontok keluar barang air yang keluar dari mulut kita, Bu. Ya, tuh kalau kita cuci muka kita tuh, ya itu semua dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota yang ada di muka itu insya Allah rontok. Dengan kita apa? Membasuh muka kita dari mata kita, dari mulut kita, dari apa itu? Hidung kita, dari kuping kita tuh, ya. Tuh, tangan begitu juga sama. Ya, dengan kita membasuh tangan kita itu dosa-dosa yang kita lakukan dengan anggota tangan itu apa? Rontok. Ya. Tuh. Ya berarti kan kita yakin kalau itu akan menjadi suatu jalan pengampunan dosa dari Allah, berarti kita punya apa? Iman dalam diri kita. Ya, makanya Nabi katakan al-wudu syatrul iman. Ya, wudu merupakan cabang ataupun bagian dari iman. Tuh, ya. Rawahu Ibnu Abi Syaibah an Hasan ibni Atiyah wa fi riwayatin li ghairihi at-tuhur. Boleh dibaca at-tuhur, boleh dibaca at-tuhur. Ya, bidom minta syatrul, ya, iman ai wa zalika li anna al-iman yutahhir najasa. Karena yang namanya iman itu, Bu, apa? Yutahhir, akan mensucikan atau menghilangkan apa? Najis al-batin. Ya, berupa najis yang batin. Wal wudu yutahhir najasa az-zahir. Sedangkan wudu menghilangkan najis yang apa? Yang zahir atau najis yang kelihatan tuh, ya. Makanya dikatakan, ya, wudu itu sebagian cabang dari iman karena bisa menghilangkan najis yang batin dan juga menghilangkan najis yang zahir itu, ya. Kedua-duanya itu termaktub, ya, dalam pengertian wudu secara umum, ya, gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wallahu a'la wa a'lam bishawab. Sekira cukup dulu sampai di sini. Nanti insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan 3 hadis yang kita baca akan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, bisa kita amalkan, kemudian kita ajarkan kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau mau ditanya.